Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Devi Brian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Dan pemirsa, kita ketahui sekarang sudah tidak lama lagi semakin dekat kita dengan pilkada atau pilwali nanti. Dan tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPU, oleh Bawaslu, dan lain sebagainya. Terutama untuk tahapan-tahapan nanti menjelang pemilihan kepala daerah dan juga wali kota Makassar, dan kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Misna M. Atas selaku anggota KPU Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ibu Misna? Ya, masih menjalani isolasi. Iya, tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, kemudian kita juga sudah terhubung bersama dengan Dr. Firdaus Muhammad. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Pak Firdaus? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Ya Pak ya. Baik, saya mungkin pertama ke Ibu Misna dulu deh. Ibu Misna, ini kalau dilihat dari tahapan-tahapan pasti banyak sekali tantangan-tantangan, terutama kita berada dalam masa pandemi. Nah, kabarnya ini KPU sulit menentukan KPPS seperti itu ya Bu Misna? Bukan sulit menentukan ya tapi karena ada persyaratan mesti menjalani uji rapid dulu, ya rapid test, sehingga banyak yang tidak bersedia, begitu sih ceritanya. Baik, Ya. jadi atas dasar pemeriksaan rapid dan sebagainya, jadi banyak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota KPPS seperti itu Ibu Misna? Jadi banyak yang mengambil formulir pendaftaran, tetapi karena harus menjalani rapid test, maka banyak yang tidak mengembalikan dokumen pendaftarannya tersebut. Okay. Nah, sementara KPU berkewajiban untuk memastikan agar pada hari pemungutan suara tersebut, TPS-TPS dan penyelenggaranya itu dipastikan harus sehat, ya TPS sehat. Ya, maksudnya itu TPS sehat adalah penyelenggaranya sehat dan situasi atau TPS itu sendiri juga dalam situasi yang kondusif untuk misalnya tidak ada penularan dari TPS tersebut. Baik Bu Misna, kalau misalnya banyak sekali formulir yang belum dikembalikan oleh pendaftar dan sepertinya ada deadline waktu pendaftaran seperti itu ya Bu Misna? Ada deadline waktu, tetapi kan diperpanjang lagi. Kemudian pasti juga kami ini akan mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana caranya agar ada penyelenggara-penyelenggara di TPS tersebut semuanya terisi. Tetapi kita kan sudah punya pengalaman pada saat rekrutmen PPDP. Ya begitu juga, ada yang tidak bersedia lalu kemudian diganti, akhirnya terpenuhi. Ini kan spare waktunya itu masih panjang. Dari sekarang sampai bulan 12 kan, tanggal 9 Desember masih ada cukup waktu. Dan upaya-upaya yang dilakukan, kalau memang ya di tempat tersebut kekurangan, KPU bisa berkoordinasi misalnya dengan perguruan tinggi, itu dimungkinkan untuk seperti itu. Dalam kondisi yang tidak pandemi saja, KPU itu selalu juga punya kesulitan-kesulitan untuk merekrut KPPS karena memang kita juga berhitung bagaimana sumber daya dari TPS tersebut itu harus bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, melakukan pemungutan suara, memberikan pelayanan kepada pemilih, itu harus dipastikan oleh KPU berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Misna. Saya ke Bapak Firdaus Muhammad. Pak Firdaus, ini kalau dilihat kondisi saat ini, jangankan pemilih, bahkan petugas KPPS saja ini bukan kesulitan, tapi banyak sekali keraguan-keraguan mungkin dari masyarakat yang sudah mendaftarkan dirinya, mengambil formulir, tapi belum mengembalikan karena takut direpit dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari pandangan Pak Firdaus sendiri seperti apa sih? Ya, terima kasih. Ini saya kira adalah bagian pertimbangan dahulu. Kita, sebagian dari kita ya, meminta sekiranya bisa ditunda pilkada itu dengan beberapa pertimbangan, terutama karena pandemi. Nah, ini kan kalau KPU-nya diisolasi, maaf Pak Misna,
lalu kemudian rekrutmen untuk KPPS juga tidak bersedia, juga dengan alasan tidak mau dirapit dan seterusnya. Itu saya kira yang kita pertama garis bawahi. Tetapi karena ini sudah menjadi kesepakatan, ini sudah menjadi putusan, maka mau tidak mau ini harus dijalankan. Karena itu saya kira yang terpenting adalah sekarang bagaimana kita mendorong masyarakat supaya terutama ya yang akan direkrut itu supaya memberi perhatian lebih, bisa bersedia untuk mendaftar, dengan tentu perlu ada pendekatan-pendekatan. Bagi yang sudah mengambil formulir itu bisa diyakinkan. Nah, ini juga kan sebenarnya efek dari beragamnya opini masyarakat dalam menyikapi pandemi. Iya. Ini kan bisa dibayangkan, sebenarnya kalau dirapid itu malah bagus, di swab itu malah bagus, justru menunjukkan bahwa Anda benar-benar sehat. Nah, tapi karena pemahaman orang tentang corona ini bervariasi, bisa dibayangkan untuk diberi penanganan bagaimana diyakinkan dan meyakinkan bahwa dia benar-benar steril dari virus corona, sehingga harus dijadikan persyaratan itu di rapid test. Justru kalau saya itu lebih bagus. Itu seharusnya bisa menjadi persyaratan yang diminta oleh mereka. Nah, ketika itu difasilitasi, mereka justru tidak ingin berpartisipasi. Nah, ini saya kira perlu edukasi-edukasi masyarakat, selain edukasi tentang pentingnya demokrasi, juga edukasi terkait dengan virus corona. Kemudian yang kedua, saya kira memungkinkan tadi itu kalau sekalian kita merekrut, ini sayang waktunya sudah sangat sempit, boleh jadi kita berjejaring dengan kampus, adakan kelompok-kelompok relawan demokrasi, itu bisa menjadi alternatif, dipersiapkan untuk menjadi bagian penyelenggara, menjadi KPPS di beberapa TPS, agar kampus juga melakukan edukasi-edukasi politik. Saya kira kampus insya Allah bisa lebih steril, bisa lebih profesional, mahasiswa-mahasiswa itu dilibatkan dengan melalui proses tadi, di rapid test, kemudian ada pendaftaran. Nah, ini kerjasama dengan KPU dan institusi kampus. Selama ini kan KPU, kami saja di fakultas saya itu kerjasama dengan KPU melakukan diskusi secara sistematis, secara berangkai untuk mengedukasi masyarakat. Nah, saya kira kalau ada niatan untuk mengantisipasi terbatasnya petugas di masing-masing wilayah, bisa alternatifnya adalah dari kampus. Tetapi harus juga diketahui bahwa perkuliahan di kampus pun sekarang ini masih by daring. Saya kira itu. Baik Pak Firdaus, jadi kalau misalnya ini sudah ada beberapa keraguan-raguan dari beberapa anggota KPPS, contohnya untuk menjamin kualitas pilkada itu sendiri di tahun ini, di tengah pandemi ini, seperti apa nantinya Pak Firdaus? Ya, jadi saya kira justru inilah yang menjadi sangat penting, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Dua hal, tadi soal demokrasi, masyarakat itu jangan kemudian dengan alasan tidak ingin dirapid, lalu kemudian tidak berpartisipasi. Inilah yang harus ditumbuh kembangkan dalam masyarakat kita, terutama yang awalnya ingin bersedia, ingin berpartisipasi, sudah menyatakan kesediaan dengan mengambil formulir untuk menjadi KPPS, petugas di TPS, lalu kemudian urung diri. Nah, ini mungkin salah satu hal penting bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menumbuh kembangkan demokrasi masih minim. Karena hanya dengan alasan tertentu, lalu kemudian mundur atau mengurungkan niatnya. Yang kedua itu tadi, memang akibat dari minimnya informasi-informasi terkait dengan virus corona, akhirnya masyarakat sebagian besar mendapat informasi yang keliru. Akibatnya itu tadi, sebenarnya tidak mesti menjadi alasan untuk tidak bisa mendaftar hanya karena mudah rapid. Karena justru mestinya kalau memiliki kesadaran terkait dengan virus corona secara baik, justru peluang untuk memastikan diri, meyakinkan diri bahwa kita sehat, yaitu di rapid test atau sampai di swab.